وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Mang Asep yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Langsung saja kepada pembahasan materi. Mungkin kita kontrak waktu dulu ya untuk malam hari ini. Kita maksimal pembahasannya 2 jam atau nyampe jam 10. Di mana pembahasan pertama akan dibawakan oleh Bi Intan. Nanti dilanjut dengan brainstorming buat 1 minggu konten, buat 1 minggu ke depan. Nah, langsung saja kepada Bi Intan. Mangga Bi Intan buat memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur ya kita penjelasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kasih kita kesempatan lagi untuk bertemu di sini gitu. Salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya. Jadi kita sharing-sharing aja sih. Kayaknya brainstorming dulu apa ya, Bi? Evaluasi minggu kemarin boleh sih. Oh, evaluasi. Oh iya. Betul. Jadi begini teman-teman. Setelah kita menjalani kan minggu kemarin tuh kita manten ya. Terus berlangsung 1 minggu itu cukup ini sih. Ada yang kekerjain, ada yang belum kerjain kan. Jadi menurut aku kita menentukan konten dalam seminggu ini udah cukup bagus sih. Jadi kayak ke target gitu kan. Hari ini tuh bisa bikin apa, minggu ini ya hari ini bikin apa aja. Nah, tapi setelah dicermati ya sama kita, jadi ternyata masih berfokus ke aku gitu. Kayak ya kan Mang Zuhud misalkan sama Bi Ulfa kemarin masih konsultasinya tuh ke aku kayak gitu kan. Terus siapa lagi ya? Bi Vira kayak gitu. Nah, di sini kan sebenarnya memang kemarin dilihat-lihat alurnya tuh masih rada ribet gitu kan ketika harus langsung store ke Google Drive kayak gitu. Terus PJ-PJ-nya yang harus ngerevisi atau ngeliat kayak gitu jadi ribet gak langsung kayak gitu kan. Ternyata enakan konsultasi atau ngobrol langsung gitu kan ketika ada store itu. Nah, jadi setelah diskusikan di tim inti, jadi untuk ke depan itu kalau misalkan ada yang udah beres bikin konten, bisa langsung store di grup konten kreator kayak gitu. Jadi kalau bisa sih, itu dikumpulinya H-1. Nah, Biwafda baru datang. Ya, Biwafda kita jadi lagi evaluasi dulu nih minggu kemarin. Jadi untuk ke depan itu langsung aja misalkan kalau misal Biwafda dapat tugas bikin konten atau ngambil konten apa terus di update-nya harus hari Selasa, berarti deadline-nya itu H-1 hari Seninnya pas sore gitu, maksimal maghrib lah. Jadi nanti teman-teman PJ tuh bisa langsung ngasih masukan misal kayak gitu pas malamnya. Ya teman-teman masih ada waktu nih buat kayak memperbaiki info kayak gitu. Gimana? Juga kalau kayak gitu. Yuk, ada masukan nggak dari yang lain?
Mm. Mang Zuhud kan kemarin ngerjain tuh. Mendingan kayak gimana? Kayaknya biar cepet pokoknya di grup aja sih. Di WA maksudnya. Daripada kayaknya kalau di mana Trello ini ya belum terbiasa kali ya orang-orang. Hmm. Paling kayak gitu sih misalkan kayak Ya. aneh sama aneh misalkan aneh nggak tahu nih pembagian dari tim mana tim eh, desain kayak gimana tuh entah itu desain audio ataupun video gitu. Menurut aneh sih mungkin bisa di apa ya di daily-nya itu bisa di reminder lagi nih buat teman-teman yang ada di mana ataupun mungkin di deskripsi grupnya kali ya. Jadi kayak PJ ini siapa, ini ke siapa. Jadi nanti setoran pun ini bisa bisa kasih ke siapa sih kayak gitu. Maksudnya biar nggak ke Bintan aja sih. Bisa sih kayak gitu komentarnya sih. Betul. Ya, di deskripsi ya tahu. Ya, jadi kita tuh kan ada 3 PJ nih. PJ desain tuh Bioin, tuh Tim Muflihah Daroin. Terus PJ audio sama tulisan tuh caption gitu ke Bivia, Sylvia. Kalau video itu ke Mang Aji. Kayak gitu. Tapi nanti ya langsung aja bareng-bareng kan di grup ya. Jadi sambil belajar juga semuanya kayak gitu. Itu paling ya. Jadi di grup nih berarti jatuhnya. Di grup aja gak apa-apa kan, tapi misalkan kemarin kan aku kasih masukan nih ke Mang Zuhud gitu, terus itu di grup gitu, apakah nggak enak atau gimana? Biasa aja sih kalau aneh mah. Maksudnya Yes. apa ya? Ya kan niatannya belajar, jadi kayak dikasih masukan sih fine-fine aja sih. Mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman dengan itu gitu kan. Ya kalau misalnya dia kurang nyaman ya harusnya dia melakukan cara yang ngebuat dia nyaman juga kan dan ngasih tahu juga mungkin di forum ini ataupun di grup gitu kan. Eh Setidaknya dia masih tahu cara dia nyamannya itu kayak gimana untuk diinfokan gitu kan. Tapi menurut aneh sih eh, yang hadir di sini ya harusnya sih mewakili teman-teman yang nggak hadir ya kayak gitu sih karena ya apa ya yang hadir kan yang hadir berarti kan yang merasakan eh, di lapangannya kayak gimana gitu ya itu sih menurut aneh kita eh, justru harusnya lebih fokusnya itu lebih ke arah ininya sih lebih ke arah memperbanyak kontennya sih. Masalah apa ya masalah teknis dan sebagainya itu mungkin bisa lebih diperhalus tapi justru yang terpenting adalah diperbanyak dari sisi kontennya gitu kan lebih ditingkatin kualitasnya sih daripada kita hanya bukan hanya ya daripada kita berfokusnya pada membuat apa ya aneh ngomong apa sih ya intinya sih ya sih menurut aneh sih yang paling utama sih prioritas utama sih adalah memperbanyak konten nih kayak gitu. Yang kedua mungkin bisa dibuat lebih efisien lagi aja dari sisi birokrasinya lah gitulah dari sisi TikToknya lah gitu. Ya birokrasi terlalu tinggi gitu. Misalkan kayak eh, malam ini didiskusikan nih kira-kira temanya apa dibuat berarti kan udah ketahuan tuh dari sisi kontennya mau dibuat apa gitu kan. Misalkan aneh hari ini mau buat satu konten di desain, berarti kan di desain tadi reportnya ke siapa tadi, Bi? Ke Bioin. Nah, berarti kan aneh akan publish itu di grup WhatsApp. Nanti Bioin bisa ngecek sendiri kan di grup WhatsApp. Nanti kalau misalkan emang ada masukan atau apa, bisa PC atau misalkan bisa di grup gitu kan. Nah, itu kan bisa dievaluasi tuh. Kira-kira yang mana yang paling cepat tuh di grup atau di PC gitu kan. Gitu sih. Nah, maksud aneh pun di sini pun harus punya apa ya? Apa ya, value sama kesepakatan sih sebetulnya. Kayak misalkan oh kita punya target tanggal 14 ini buat satu konten berarti kita komit tuh sama 14 tanggal tersebut itu harus di-up gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti nggak di-up nih konsekuensinya apa gitu kan. Itu kan sebenarnya buat kita jadi disiplin juga ya. Karena
apa ya, terlepas dari ini organisasi non profit ataupun organisasi yang berfokus pada agama, justru malah harusnya kita makin sadar tuh peran kita di sini tuh, kita ada amanah yang harus kita kerjakan di sini sih kayak gitu. Dan menurut Anda sih poin terpenting juga adalah harus terus di-refresh nih dari tim konten kreator nih. Misalkan kayak guys niat kita di sini adalah untuk belajar nih untuk mengembangkan diri gitu kan. Dan kalau bisa tuh perkembangan itu tuh bisa diukur gitu kan. Kayak misalkan hari ini misalkan ditanya tuh minggu ini kalian minggu ini dapat apa aja sih gitu kan, atau misalkan sebulan ini coba dikasih kuesioner atau apa, oh saya dapat materi ini gitu kan. Nah mungkin nanti di bulan depannya bisa tuh teman-teman selain di kontennya aja bisa tuh kayak ngasih materi untuk improving skill di bidang tertentu tuh, misalkan kayak kalau misalkan ada yang biasanya pakai Canva tuh buat nge-up materi gitu, buat apa bikin poster kayak gitu kan, bisa tuh dicoba contohin kayak gimana gitu kan. Atau misalkan kayak dari PPT gitu kan, atau dari Pixel gitu kan bisa tuh. Jadi di sini tuh jadi nggak cuma bikin konten doang gitu kan, tapi bener-bener di-improve skillnya dan ketahuan gitu bahwa join di sini tuh skillnya nge-improve sih komentarnya. Masalah teknis kayak gitu sih aneh balikin lagi ke teman-teman sih, cuman emang mending yang simpel-simpel aja, kayak pada belum terbiasa sama Trello sih, jadi ya begitulah. Aneh nggak tahu juga nih pada dicek atau enggak gitu kan, kecuali emang mau tegas nih kayak gitu dari teman-teman kayak ya udah nih guys ini mau wajib nih di Trello gitu kan, kalau nggak di Trello ya kita nggak akan cek gitu kan. Nah, itu kan boleh-boleh juga sih kayak gitu kan, asal kesepakatan aja sih gitu sih dari aneh ya. Ini kayak panjang banget lah ngomongnya. Iya, 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 emang. Ya, jadi ya emang Trello itu kan buat bantu ini sih, lebih ke bantu perencanaan sama biar sebenarnya ke track gitu ya sih, harusnya ada yang nge-track juga dari kita, Betul jadi betul. reminder kayak gitu. Nah tapi emang birokrasi, makanya kita kok ribet ya gitu kalau harus ke Drive gitu kan, kalau birokrasi yang store itu, makanya kita mikir ya mendingan di grup aja langsung ya kayak tadi gitu. Jadi seperti itu teman-teman lah. Bisa kayak gitu terusnya juga. Nah, Ini kan usul dikit lagi kan. Maksudnya kan biar teman-teman pun dari mana dari satelit nih, biar entah sih kalau itu pengennya rapi ya, maksudnya kayak misalkan kayak ini kan di Trello udah ada nih gitu kan, ya berarti jejak digital di Trello-nya tetap harus ada gitu kan, cuman mungkin jejak kontennya dibuat di mana di grup gitu kan, tapi di Trello tetap diupdate juga gitu kan, entah itu sama PJ-nya atau sama apa orang yang di dalam itunya gitu. Nah itu sih menurut aneh itu yang perlu banget untuk dicoba di apa buat sih, jadi seminggu sekali kan bisa tuh cek kan di Trello, oh, ini udah bagus nih, move lagi ke minggu selanjutnya, jadi kayak database untuk tahun selanjutnya pun kayak enak banget tuh lihatnya, oh ini Trello tahun lalu nih gini enak banget, ini tahun ini enak banget tuh kan, gitu enak banget sih kalau aneh lihatnya gitu sih. oke. Tapi oke, ya betul. Makasih masukannya, Mang. Ya mungkin nanti ke depan bisa lebih dirapiin lagi ya dari kita. Nah, untuk itu aja sih evaluasinya. Mungkin kita sambil trial dan error juga kali ya. Karena kan baru pertama juga kayak pakai konsep dengan melibatkan konten kreator, maksudnya di luar satelit kayak gitu. Kalau kita dulu kan di satelit tuh ya langsung aja di grup gitu kan. Emang tapi belum terencana kayak gitu. Seperti itulah. Nah, sekarang mungkin langsung aja lanjut ke brainstorming ya, Bi. Jadi abis brainstorming kita coba sedikit bahas tentang desain kayak gitu, mungkin sambil bikin konten yang belum kayak gitu ya. Nah, kita sebentar, aku present dulu.
Ini evaluasi banget sih ini ya, tugas aku sendiri tuh belum, ya ada yang udah, ada yang belum gitu kan. Nah sekarang kita berapa ya, nyampe jam 9 kali ya, bisa brainstorming dulu nih untuk ide-ide. Boleh. Nih. Jadi dari kemarin tuh banyak sih udah masuk kayak adab-adab, cuma belum spesifik gitu adab apa. Terus ini yang kemarin ya, izin tuh ya. Hukum tajwid mahorijul huruf kemarin belum sempet ya Binuro ya. Sama doa-doa nih aku dapat banyak di Instagram. Mungkin bisa sunnah. Kayak gitu. Hadis apa ya hadis? Jadi kita buat seminggu ke depan dulu kali ya. Ini yang belum nih mau ditarget kapan? Daerah. Bi Nurul kemarin kendalanya apa Bi? Oh ini yang puisi tuh aku sih yang belum milih puisinya. Kalau yang ramai sekarang tuh apa aja ya? Siroh mana? Tes masuk. Masuk. Ente lagi nyari ide ya? Lagi pada nyari ide ya? Oh lah. Ya. Ini nih Bi, tanggal 24 Oktober tuh Hari Dokter Nasional. Terus tanggal 27 Oktober ada juga tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, biar bikin kontennya enggak ngedadak gini kayak yang Tasik. Terus 29 Oktober ada lagi, dan Maulid Nabi 28 Oktober. Berapa aja sih, Mbak? Bentar.
hari Ulangi. Kayaknya kalau yang aku tuh gimana? yang kayak misalkan kemarin ya, kayaknya banyak hari-hari peringatan yang sebenarnya nggak usah di Oh, ini di ya, pos. nggak perlu ya. Nah, gimana gitu? Kalau dokter Nggak usah ya. Paling ini kalau misalkan mau Maulid Nabi. sama Sumpah Pemuda kali nggak apa. Mm-mm. Sama Pemuda ya. Nggak berapa sih Sumpah Pemuda ya Allah. 28. Mau siapa nih? 28. Peringatan Maulid Nabi kapan? 28 sama. Oh, sama ya. Ada ini lagi nggak? Ide. Yuk, ada lagi? Ada lagi nggak? Ini konten-konten yang minggu kemarin belum sempat dibikin, bisa mungkin minggu sekarang. Gimana? Ya betul. Binoro tuh katanya nggak bisa ada suaranya tuh di chat tuh dia bilang emang belum sempat gitu. Terus kendalanya kemarin tuh katanya eh, belum yang mengisi suaranya siapa kan kalau mau horejo huruf tuh kayaknya dari YouTube gitu bisa kali ya. Aku kok bayangnya tuh ya kalau mau horejo huruf tuh bisa gak sih misalkan gambar ilustrasi mulutnya kan biasanya mau horejo huruf tuh. Terus tuh paling rekaman suara kalau nggak mau video kayak terus dikasih spektrum kayak gitu perbedaan huruf H sama H itu gitu kali ya. Hmm.
Hmm. Gitu kali ya. Iya. Aku bantuin. Visi nih. Bentar deh aku ini dulu. Oh, ada. Ya, aku kirim. Ini ini tuh terus kepikiran bikin ilustrasi kayak kertas yang ditulis. Nambah. Kan animasi spektrum aja kali ya, susah. Yang aku gak ngerti nih bikin kayak gini. Deadline-nya kapan nih? Aduh. Aduh. Isi. Ini sih harusnya Sabtu. Ini Mang Aji sama Mang Faris kendalanya apa nih? Berarti kan kayak gini nih. Rekaman suara. Terus kalau susah animasi mah ini Mang Aji Itu ada saya nggak? baru recording tadi. Oh iya, Jadi belum ya. aku cek nih. Terus bentuknya mau kayak gimana? Apa? Nah, iya, aku teh mau nanya, itu tuh bentuknya mau kayak pas yang postingan siapa kemarin? Luput. Yang bercermin itu. Nah, apa bentuknya kayak gitu apa gimana, Bi? Bisa. Kalau mau simple mah ya ini Template-nya aja. gitu, Kalau mau simple mah bisa kayak gambar. Terus kalau aku kebayangnya ya kalau mau simple tuh gambar terus pakai template yang kotak hijau itu yang kayak animasi ya. kemarin. Tapi gambarnya tuh gambar foto gitu. Jadi yang bergeraknya tuh yang kayak spektrumnya itu, animasinya tuh paling itunya doang. Tapi kalau Mang Aji kepikiran bikin yang animasi kayak gitu, animasi sih.
Kalau Pak Haji kepikirannya gimana coba idenya? Atau mau yang kayak kemarin kaset gitu terus muter? Yang kayak itu sih, Rectum doang. Mes simpel, Bi. Yang mana? Yang kayak apa? Iya, yang template hijau kemarin, kotak hijau. Terus pakai Rectum, pakai titel Arabna, tulisan Arab. Paling gitu doang. Bisa. Ya bisa gitu juga. Gambarnya itu menggambarkan maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 52 sampai 153 kalau bisa ya. Itu bisa. Berarti dari gambar bikin videonya. Atau kalau mau ada yang bikinin ilustrasi boleh, Bi. Kalau belum sempat. Siapa yang bisa ya? Ilustrasi. Kalau ilustrasi aku belum kebayang ya. Ini mau deadline-nya jadi kapan nih? Bisanya kapan, Bang? Minggu depan. Mak Aji tentunya aja ya. Udah minggu depan aja, Bi. Iya. Ya pokoknya kalau simpel, kalau aku kepikirannya ya kan kalau yang bikinan di Puput kemarin tuh satu-satu gambarnya ya banyak gitu loh. Kalau animasi yang simpel tuh yang kayak guide kemarin, jadi misalkan kalau yang itu kan kaset terus tuh tengahnya muter kayak gitu kan. Aku tuh kepikiran yang puisi juga gitu, jadi kayak gambar kertas terus tuh kayak ada pena yang lagi nulis kayak gitu, tapi diulang-ulang aja. Gitu bisa gak bikin animasinya, Bang? Nah, kalau yang Al-Quran juga kebayangnya tuh jadi Al-Quran terus si kertasnya tuh ngebuka terus gitu loh. Ya terus di atasnya tulisan Arabnya sama spektrum kayak gitu. Gimana cara bikinnya itu? Kebayang nggak? Bisa, bisa. Tapi harus ada gambarnya, Bi. Iya itu. Iya, yang bikinin ilustrasinya siapa? Ada nggak? Nah itu, bentar. Jangan aku aja, Kalau aku idenya kayak gini, Bi. Bikin ilustrasi semacam HP gitu. HP. Oh iya ya. Ya, ya. Aku bayang sih maksudnya HP tuh kayak kayak lagi muter musik player gitu bukan sih? HP. Sudah headsetnya.
Bisa, bisa, bisa. Gede. Sampai nanti aja. Doa. Doa hari rekaman. Apa ya, apalagi ya? Bisa nih tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang karakter muslim. Nah, kemarin nggak ada reminder Al-Kahfi. Quran. Al-Quran. Baru 19, 20, 21, 22, 3. 21, 22. Tiga. Ini belum. Ini ada ide lagi gak, teman-teman? Ini ada sih. Tapi lagi dicari dulu artikelnya sebetulnya, biar nggak terlalu salah-salah. Aneh ketik ya nih. Lagi aku juga mikir.
Juga ada ide. Tan ini dimasukinnya ke mana kan? Ke to do accepted atau ke content idea? To do accepted aja, langsung aja. Oh, oke. Oh, ini. Oke. Oke. Neng, aduh, hidung. Bentar sih, ada siapa juga. Di Sora udah gak ada ya? Udah jam 9 nih. Kelihatan? Idenya apa? Bagaimana melihat kesehatan mental? Ada 23 ya. Boleh. Boleh ya, masuk ya? Oh, tanggal 22 berarti ya? 23 udah. 22. Oke, nih udah. Ini lagi baca-baca nih, Ustaz.
Ini lo yang tanggal 30 boleh lo tambahin aja sekarang ya? Buat minggu depan? Boleh, Oh. boleh. Wah, Allah. Itu lagi ya, tanggal 20 nih. Apa ya? Putrian. Apa Mei? Ekonomi susah ya bahas tema ekonomi tuh. Aku gak ngerti. Banyak kan? Riba. Aku Misal riba bisa, terus aja ini tips-tips mengatur keuangan di saat pandemi seperti ini kayak gimana? Oh, bisa. Banyak loh. Langsung nih, pada cair nih. Diem-diem baik nih. Betul. Terus aja itu tuh kayaknya lumayan. Dalam perspektif Islam. Akhirnya nemu nih. Nah, ini udah dapat 2 konten. Wah, apa tuh? Menjaga kesehatan mental seorang muslim dari perspektif. Aduh, Meng. Kalau tips menjaga keuangan dalam perspektif Islam gimana ya? Harus dihubung-hubungin antara. Nanti harus nyari referensi dulu ya. Betul, baca-baca dulu dikit. Tapi menurut Anda sih nggak apa-apa sih tips trik atau misalkan bagaimana sih cara mengatur keuangan saat pandemi sebagai seorang muslim gitu kan. Karena kan GMT lekat banget dengan label muslim ya. Bisa tuh kayak gitu. Kan sesederhana gaya hidup versus gaya hidup relate dengan ngutang bisa tuh kayak gitu. Oh, bisa. Jangan ngutang mending nabung bisa tuh. Hindari hutang jika tidak diperlukan bisa tuh kan. Iya benar. Zuhud ya, Zuhud luar biasa Zuhud. Biasa. Jadi konten kreator mah. Makanya ini pindah departemen deh. Boleh nggak mau Faris? Siapa yang mau ngerjain nih? Masanya ini siapa yang mau ngerjain ya? Tunjuk aja lah. Aneh fokus, Aneh udah bikin 2 ya. Tapi kalau nanti butuh bantuan bilang aja. Aneh suka soalnya. Atau aku nanti share di grup kali ya. Misalnya siapa yang mau ambil konten ini? Boleh kayaknya bisa. Ada udah ngusulin 2 nih. Menjaga kesehatan mental seorang muslim dari perspektif Al-Quran dan hadis, sama bagaimana perspektif Islam melihat kesehatan mental. Jadi dikasih dulu knowledge, habis itu tipsnya gimana. Boleh. Ini gitu sih. Udah ya. Ini aku lempar ke grup aja kali ya nanti ya. Nah. Sabi ya. Kita selesaikan dulu lah brainstormingnya. Ya, mantap. Turun. Terus kita langsung, ya aku juga izin ya dari skrip ya. Gak apa-apa, Bi. Ya, gak apa-apa, maaf baru baca nih chatnya. Nah, kita sharing aja nih. Aku kemarin tuh kan ngeliat yang Mang Zuhud ya. Terus tuh jadi kepikiran emang sempat baca-baca juga. Jadi emang penting banget sih prinsip desain gitu, memahami prinsip desain kayak gitu.
Jadi ternyata memang ada prinsip-prinsip desain gitu yang harus diketahui. Jadi lebih ke layouting sih. Aku tuh desainer layout. Bentar, aku cari materinya. Ini sharing aja sih. Kamu gigit-gigit aku. Kamu gigit-gigit Apa sih? sama kucing. Ditemanilah kucing biar bisa jomblo. Bertahan jomblo. Kuba. Sini Kuba. Bang Faris lagi ngapain Bang Faris? Jeliko dia. Oh, lagi liko. Ya, saya lagi liko masih ngurus beginian. Iya. Iya. Kita langsung ke Canva kali ya. Boleh. Ini untuk bulan ini. Ini aku jelasin juga. Tapi ini kayak mau buat ini juga. Sebentar. Timeline alusnya tulis buat folder timeline. Timeline. Orang nggak suka lewatnya. Konten satu aja. Mungkin bukannya referensi. Ini. Jadi ada banyak sih sebenarnya. Ini aku ngambil dari salah satu artikel aja. Ada prinsip desain gitu. Yang pertama tuh alignment. Jadi kayak rata kiri, rata kanan, rata tengah itu loh. Itu tuh harus diperhatiin. Maksudnya tuh jangan sampai kita tuh misalkan kayak gini ya. Ini kan rata kiri. Jadi lebih rapih kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kayak gini atau kayak gimana gak enak kan. Misalkan yang rata tengah terus ininya rata kiri, ya itu harus gimana ya, harus peka gitu ngeliat kayak gini tuh. Emang harus yang terakhir. Jadi desain seni itu justru yang teratur kayak gitu, meskipun ada yang asimetri kayak gitu, itu tetap ada pola-polanya gitu loh. Gitu. Yang pertama tuh alignment. Ya, misalkan ini. Jadi terus kalau di carousel itu katanya orang tuh bakal lebih gampang bacanya tuh kalau rata kiri kayak gitu. Kan rata-rata ya kalau carousel itu yang apa sih, speed multiple post kayak gitu ya. Multiple slide ya. Kayak gitu. Sambil aku evaluasi. Itulah, jadi itu tuh alignment. The most important fundamental of design is have sharp, order, appearance. Kira buat emang biasa. Jadi bikin si elemen-elemen desainnya tuh, elemen tuh kayak misalkan teks atau bentuk. Jadi gak cuma teks sih, bisa kayak shape kayak gitu juga. Jadi lebih kalau di satu alignment berarti dia tuh di satu kelompok kayak gitu biasanya. Mana ya contohnya? Mengerti lanjut dulu lah. Terus hierarki. Nah, hierarki itu di sini tuh misalkan judul, headline sama sub atau body text-nya tuh kan beda ya ukurannya. Ya, itu namanya hierarki. Jadi ya tuh harus memperhatikan itu juga. Misal kayak gini. Kayak ini kan fontnya lebih gede dan ukurannya lebih gede dan dia tebal kayak gitu. Oh, itu hierarki ya? Jadi maksudnya tuh
ada tahapannya kayak gitu. Jadi orang tuh bakal lihat dulu judulnya kan, dari maksudnya kalau misalkan dua-duanya gede, jadi orang tuh susah fokus gitu. Atau nanti jadi malah baca ininya dulu baru ke sini kayak gitu. Jadi hierarki itu menentukan itu sih, alur kefokusan orang lihat pas lihat desain kita. Harus perlu contoh lain nggak sih? Kayak gini nih. Ini kan Kenapa, dari Meng? yang reminder beda warna lagi, beda fontnya gede Aduh. Cocok mau loncat. kayak gitu. Hierarki. Loncat. Ayo bantuin. Sembilan lain apa ya? Nih. Kognitif belum ada konsentrasinya. Terus tuh kontras. Kontras apa ya? Oh ya, kontras tuh kayak kemarin, aduh contohnya Warna ya. hilang. Kayak misalkan kemarin tuh Mang Yuhu tuh yang bikin warna si gambar hati sama judulnya tuh kan sama warnanya, asalnya hijau-hijau gitu kan. Itu kan jadi gak ada kontrasnya kayak gitu, jadi gak kelihatan ini tuh kita Ya, bertabrakan ya. important elemen kan kayak gitu. Jadi ada empasis. Penekanan ini ya warnanya ya. Kayak gitu, jadi ada kontras. Oke. Ini kadar PPP nih, Bang. Kering canda. Iya tuh PPP warna hijau semua. terus ya kalau di PPT tuh warna milih warnanya tuh agak susah. Jadi ternyata aku juga kan nyoba ya di Word tuh biar nyamain warnanya gimana. Bisa Mang kayak gini. Ntar. Nah, aku harus buka dulu AI nih. Harus ada kode-kodenya gitu. Betul. Coba Tapi memang kita layoutnya hanya bisa gini aja, Bi ya. Soalnya kalau dibuat carousel, ini agak susah buat dibuat ininya sih. Kayak ya, apa ya? Bentuk-bentuknya kurang kecuali kayak leluasa buku gitu ya. aja sih, Pak. Iya, kurang leluasa sih. Jadi ya Emang kayak gitu betul. ya. Aku sama Oyin itu berencana membuat template baru kayak gitu. Ada yang template kosongan juga jadi polos kayak gitu. Nanti tapi Nah, kapan carousel lah lebih insya bagus Allah. kayak gitu. Oke. Tapi harus diingat tetap ada batas ininya nih, yang kotak ininya. Nanti kita kenalin di depan kayaknya. Kamu mau tidur kan? Catat. Sambil nunggu. Karena ini dulu jadwalnya kemarin tuh tanggal 14. Konten self-love. Misalnya ada Repetisi konsep apa ya? Contohnya ya, ini nih contohnya sih. Jadi kayak repetisi itu pengulangan gitu kan. Itu tuh juga apa ya? Tesis sampelnya branding because you want to. Jadi bisa langsung recognize. Kalau contohnya kayak gimana ya repetisi tuh? Belum ada contohnya. Dan ini tuh biasa buat di Canva kan? Nggak di Adobe Illustrator? Enggak, aku di Adobe. Ini cuma buat, justru ya kalau menurut aku aplikasi itu tergantung penggunaannya. Kalau bikin konten kayak gitu tuh enakan di Canva. Emang sih, aneh nih lihat Adobe tuh, aduh ya Allah, emang udah serem duluan kan? Iya, jadi Layer-layer kalau di gitu aneh Adobe nggak paham tuh. lebih ke desain yang misalkan bikin apa ya?
ini ilustrasi si Adobe Illustrator atau aku bikin brosur di Adobe gitu. Poster enakan di Adobe sih. Jadi lebih bebas gitu kan. Kalau di sini kan paling kalau mau nyari ilustrasi di elemen kayak gitu kan. Bentuknya Oh, ya Adobe ada tuh di buat sana. ilustrator ya? Adobe tuh salah satunya buat ilustrasi ya? Bikin ilustrasi ya? Iya. Canva kan nggak bisa ya? Enggak. Oke. Nggak bisa. Belum nemu nih contoh yang repetisi. Iya, masih Proximity biasa. kedekatan. Ini contohnya nih. Ini ya proximity itu kan kedekatan kayak kemarin aku koreksi yang di Imam Zuhud. Jadi dia tuh misalkan kalau dalam satu kelompok ya berarti dia jaraknya harus lebih dekat daripada yang lain. Misalkan ini kan si ininya tuh terlalu dekat sama ini kan. Jadi kayak kedekatannya tuh yang malah tulisan ini sama yang ini. Jadi kayak yang sama misah gitu. Nah harusnya tuh ini bisa lebih berjarak, terus ini diatur line head-nya. Ini emang enternya jauh banget. Gitu lah. Tuh kayak kemarin tuh, yang ini tuh, ini nih. Menurut aku ini tuh masih terlalu jauh gitu. Jadi kayak ini sama ini tuh misah kayak gitu loh. Dan itu terlalu jauh. Apa namanya? Proximity. Menurut aku masih terlalu jauh. Jaraknya tuh terlalu. No, kayak gini nih. Ini tuh kayak si ini sama ini tuh kayak misah gitu kan. Padahal kan dia masih satu kelompok. Kayak gitu. Jadi harusnya di jeda berapa enter kan? Ini sebenarnya slide 2-nya salah. Ya Allah, malu banget tadi. Nggak apa-apa. Emang maksudnya tuh nggak ada. Nggak ada spasinya itu. Di quotes-nya nggak kelihatan. Oh, Tan, BTW Tan, kayaknya agak delay suara di kamu gara-gara ini Tan, kamu pakai aplikasi ini yang ngeblurin belakang. Tuh. Oh iya betul. Putus-putus ininya videonya. Ada juga ngerasain gitu banget kok. Pencari aplikasi gratisan kan kita. Sekarang udah delay nggak? Coba tes. Oh enggak. Tes. Ya udah. Masih sih, masih ya? Apa di aneh gitu ya? Nggak tahu. Udah sih jauh. Tes. Ini contoh lah. Ini gimana? Nah, misalkan ini gimana ya aku? Ini tuh kurang. Aku videoin, aku komentarin ya. Jadi ini tuh boleh banget komentarin, Bi. Ya misalkan ya yang proximity ini kan satu kesatuan kayak gitu. Jadi dia tuh jaraknya tuh lebih dekat gitu kan. Ya iyalah. Harusnya ini sama ini sih lebih dekat. Iya. Ini kan sebenarnya sama Tesani tuh bisa nih. Ini tuh kurang apa ya? Kurang nyatu, terus sama yang ininya terlalu dekat. Jadi kayak emang kayak numpuk di bawah itu kan. Ya kan. Jadi mungkin ini bisa ke sini sponsor. Bisa ke bawahan.
Itu sih aku tuh lebih ke layout sebenarnya sih. Kayaknya oke sih, kurang gede aja tulisannya. Iya ya, bener. Kurang gede. Itu sih emang harus banyak latihan sama lihat banyak referensi kayak gitu. Wah. Tapi betulnya masih belum paham nih approximity itu maksudnya. Jadi harusnya gimana tuh itu misalkan yang konten aneh tadi tuh itu aneh masih belum paham approximity antara judul yang atas dengan caption yang bawahnya gitu itu harusnya gimana gitu. Kan itu sih masih karena itu tuh masih gimana ya? Bentar aku mikir kata-katanya. Jadi kan itu tuh masih dalam satu kesatuan kan, judul sama si penjelasannya itu. Iya, masih dalam satu kesatuan sih. Penjelasan bawahnya itu penjelasan judulnya gitu. Nah, Jadi itu itu terus harusnya gimana? bisa lebih menurut aku harus bisa lebih dekat kayak gitu. Yang antara yang mana nih Tan? Antara yang atas satu atau Dua-duanya. Jadi lebih ke di sinilah si tulisan ini tuh. Oh, kalau paragrafnya udah oke Tan? Udah oke kalau paragrafnya tuh. Oh gitu ya. Tahu pendekatan antar elemen yang harusnya dalam satu kelompok, misalkan kayak gini ya. Di brosur kan misalkan katalog misalkan ada beberapa produk sama penjelasannya. Gimana contohnya ya? Coba cari. Jadi kan kalau antara produk sama penjelasannya dia harus lebih dekat kan, tapi antara produk satu dengan yang lainnya dia harus ada jarak kayak gitu. Pintar. Antara apa dan apa yang harus ada jarak tuh? Yang nggak satu kelompok kayak misalkan ada 5 produk nih sama deskripsinya. Bayangin gimana harus ada contoh. Jadi si produk sama deskripsinya masing-masing tuh jaraknya harus lebih dekat, tapi antara produk satu dengan yang lainnya harus ada jarak kan, biar bisa. Jadi jaraknya tuh harus lebih. Ntar aku cari contohnya. Apa ya? Ini dulu. Principle. Ini nih, coba lihat. Ini nggak ada proximity di sini. Oh ini proximity. Masih abstrak sih. Yang tadi kan alignment, hierarki, proximity itu jadi kalau kedekatan, misalkan dia tuh susah harus lihat contoh ya. Gawat kan kalau misalkan nggak ada mah, bukan nggak ada sih, maksudnya kalau belum nemu mah bisa nanti aja gitu. Tapi itu menarik sih, aneh baru banyak hal gitu kan. Soalnya aneh ngerasa, aneh justru feel aneh dapetnya kayak gitu loh Tan, yang tadi itu. Makanya aneh kayak gitu tuh. Ini kayak yang bersikap rendah hati tuh. Tahu sih. Yang konten yang bersikap rendah hati, aneh pikir ini udah oke malahan. Iya nggak sih? Yang konten ini nih Tan, yang konten etika mencari ilmu versi Nabi Musa dalam Al-Kahfi. Menurut aneh ini udah oke loh, ini antara si judul dengan si penjelasan di bawahnya. Contoh nih yang slide 3 kalau salah, apa slide 4 gitu, yang semangat menuntut ilmu. Terus enternya kan beda tuh sama yang bawah. Menurut aneh ini udah oke malah kayak gini. Iya nggak sih? Nggak tahu, coba bandingin. Iya sih, ini aku yang bikin. Kan beda tuh ini. Coba bandingin. Kan beda ini juga. Tapi pas lihat yang apa karena tulisannya ini udah merasa udah oke, ini kenapa? Sini, udah sini. Apa karena penomoran? Udah sini. Kenapa ya? Sini.
banget nih bahas buku pasti gimana nih. Aduh. Tadi ini ya, sama yang coba bandingkan. Itu jaraknya tuh itu kan beda kan? wow. Apa karena tulisannya aja kayak yang terlalu aneh kan pakai bold tuh tulisannya? Harusnya jangan ya? Enggak yang bawahnya. Oh iya ya. Iya betul. Itu di bold ya. Di bold Itu itu. hierarki itu. Hierarki oke. Main hierarki mah ya. Reguler. Jadi ya Allah Jadi ini Sultan kamu. Kalau bold bisa jadi subjudul gitu kan. Ya mungkin biar lebih kontras lagi sama si judulnya, ya bisa jangan di bold tulisan ini. Betul. Sama ini nih, ini kedekatan sama ininya terlalu dekat. Makanya iya sih, itulah bikin template yang rada simple lagi. Itu begitu. Oke. Nangkep kok aneh. Nangkep ya. Nangkep. I see. Gak tahu sih bener. Misalkan ini beberapa produk nih. Ini sama ini dia proximity-nya lebih dekat kan dibanding sama ini. Iyalah, apalagi dipisahin sama garis. Itu sih intinya atau ini. Atau ini nih. Ini juga kan kelihatan misalkan dari elemen dari prinsip-prinsip tadi tuh ada apa aja ya, ada hierarki ya kan, misalkan ini dari bold Februarinya tuh bold kan dibanding yang lainnya, terus ini tuh makin kecil, terus proximity-nya tuh dia aktivitas ini sama deskripsinya bakal lebih dekat kan. Apalagi gimana ya tadi kan? Approximity? jadi dia tuh pengelompokan proximity itu jadi yang satu kelompok tuh dia bakal lebih menyatu gitu loh. Si jaraknya tuh. Tapi itu sama aja kayak yang tadi loh, Tan. Yang subjudul sama captionnya tuh ada jarak gitu. Sorry. Tapi antara bukan antara judul sama ini sama yang ini kan dia tuh jadi kalau tadi kan cuma satu kelompok ya. Satu kelompok teks gitu ya. Kalau ini tuh kan ada beberapa kelompok. Kayak ini kelompok satu, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi makanya nggak ada ukuran bakunya gitu, jaraknya harus gimana. Tapi dilihat dari kedekatan, misalkan warna nggak sih itu? Elemen-elemennya tuh lebih dekat dibandingkan dengan kelompok ini dengan kelompok ini, kayak gitulah. Ngerti tidak? Ya sama menurut warna aneh sih kayaknya approximity itu nggak harus selalu sama ukuran spasi atau ukuran enter, tapi bisa kayak kesamaan warna atau apa gitu. Jadi tergantung elemen yang atribut yang nempel dengan situnya sih kayaknya. Iya nggak sih? Betul. Iya. Jadi nggak ada aturan bakunya harus gimana gitu, tapi dia tuh bisa membuat kita tuh dari desain itu ini jadi ini itulah sekelompoknya sama ini sekelompok sama ini gitulah, secara gak sadar tuh itu desain kayak gitulah. Apalagi repetition, pengulangan gitu kan, ini pengulangan kan. Yang mananya nih yang pengulangannya? Ini si jenisnya. Oh, itu termasuk prinsip desain gitu. Kayak tadi kontras, hierarki jelas kan ya. Jelas. Misalkan ini tuh Februarinya lebih tebal, warnanya lebih gelap.
Ini judulnya lebih tebal, tapi dia warnanya lebih muda daripada yang Februari. Kayak gitu deh. Hierarkinya tulisannya lebih kecil. Ini judul besarnya lebih gede. Bentar, itu. Apalagi nih, balance. Balance tuh. Ini, jadi balance tuh ya gak harus misalkan kanan sama kiri seimbang atau bawah atas sama bawah seimbang. Ini tuh balance kan ya. Udah bingung sih itu ngejelasinnya gimana. Meskipun dia tuh ya enggak simetris gitu kan. Kayak gitulah. Jadi balance tuh gak ada yang kosong misalkan di sini doang kosong. Merata lah ya ini ya dari sisi ini ya. Jadi white space-nya dapat, ininya dapat ya. Ya nggak sih? Sama color. Betul. Color itu sih color. Kemarin nih. Ini tuh masuk gak sih? Apanya? Masuk aneh lihat, aneh nyatet malahan. Iya. Ini apa ya? Apa main? Jadi kalau di template kan aku ngasih tahu tuh Berasi TV cabang Korea. Kalau di template yang di Drive tuh kan aku cuma ngasih websave RGB-nya ya. Yang apa? RGB itu apa? Kode warnanya, kode warna di template itu. Waduh, ke PowerPoint nggak bisa tuh. Aneh nggak paham tuh PowerPoint. Oh iya. Aku pas coba ngulik tuh dia pakai kode RGB. Nanti aku tanya gini. Oh, si PowerPoint itu kan? Ini PowerPoint. Mana nggak muncul apa-apa? Nah. Oh iya. Nggak muncul ya PowerPoint? Nggak muncul. Soalnya Intan kan tadi fokusnya ke ini, ke Adobe. Harus di close dulu baru ke PowerPoint. Ini kan open window ini. Open window bukan open. Berarti bukan your screen. Bentar. Ini. Yes. No. Nah ini nih shape fill ya. More filter. Terus more fill. Yes. Nah terus ini kan kalau warnanya RGB. Ya. Nah ternyata kodenya tuh ini. Oh. Kan mau yang hijau. Ternyata ada kan kalau kemarin aku kasih taunya kode yang pagar hashtag apa? Itu nggak ada lah gitu ya. Nggak ada yang aneh. Nah ternyata ini ada nih. Dahsyat nih. Aku baru ngulik juga sih. Nanti aku kasih tahu deh di template-nya biar sama warnanya. Boleh. Ada Meng, ada kamu tidur wae ya. Jangan tidur kerja tuh Meng. Nah kayak gitu. Wow, jadi sama. Oh, cakep. Hidup PowerPoint. Tapi Canva kayaknya enak banget ya. Aneh kemarin lihat yang pakai Canva, buset kayak gampang banget Canva. Iya, Canva enak banget. Coba aja. Bisa di web juga, nggak harus. Ada Illustrator baru belajar ngehapus itu teh, anu mau as. Nah, ngerayah aja lah bertahap. Yes. Kalau misalkan mau belajar aplikasi itu belajar ini deh, shortcut-nya. Iya, tapi beda-beda ya kalau emang harus satu fokus dulu ya. Iya betul. Beda-beda. Ini mau presenter desainer profesional nih. Pakai PPT. Sedih ya, nggak apa-apa Meng ya. Nggak apa-apa Meng. Oke, sip. Thank you, Tan. Itu menarik banget ilmu ini. Ada lagi emang itu? Color itu harus apa nih? Poin utama color? Nggak tahu, bentar aku baca dulu. Ya, sebenarnya sih color itu kan ngasih apa ya? Perasaan sih apa sih? Nuansa kan ya.
Jadi itu sih harus tahu sifat-sifat warna. Misalkan kalau hijau tuh kan adem kayak gitu, kayak yang alami yang apalagi hijau. Terus kalau biru tuh misalkan dingin, atau ada juga nih calming, pasif. Kalau yellow tuh kayak ceria kayak gitu. Itu simpelnya tuh berarti karakter warnanya. Tapi dipilih juga pemilihan warnanya kayak kemarin. Jadi jangan yang terlalu kontras gitu loh. Misalkan gimana ya? Tapi warna generasi Madani Tasik ini nggak sih? Apa? Hambar nggak sih kan? Ya, boleh lah. Masukkan hambar ya? Ya, Nggak aku tahu juga nih, aneh nggak? Kayak kurang. Kalau aneh kan suka banget tuh warna oranye tuh kayak seger tuh liatnya tuh. sih. Iya nggak Ini sih? mungkin Atau karena ininya aja kan backgroundnya jadi pecah gitu. Jadi kelihatannya nggak kontras gitu warnanya. emang Iya nggak emang sih? rada pastel sih, emang rada pastel. Nah, ini Pastel tuh. kan pastel tuh campuran warna sama warna putih. Hmm, Nah, kan kalau yang aku kasih tahu yang kode itu teh ini ya. Ini nih, ini misalkan hijau. Kalau hijau kurang itu kurang strong gitu hijaunya tuh kayak. aku Nah itu suka kan lumayan tuh strong tuh. selera orang juga kali ya. Iya, Jadi nggak tahu tuh selera orang tuh kayaknya. tapi aku jangan terlalu yang kontras banget kayak sakit mata gitu loh. Misalkan Oh merah sih nggak suka sih merah. Nah, itu bagus jangan tuh. yang banget lu kayak gitu. Jadi menurut aku sih eh, jangan terlalu apa ya, primer. Jadi aku tuh pernah dikasih tahu jadi kalau pakai warna tuh jangan plek warna primer kayak gitu loh. Dia tuh bisa Kenapa tuh? antara rada gelap atau rada terang kayak gitu. Ini tuh kan merah, biru. Nah ini kan primer ya, sama kuning. Ini masih gitu deh pokoknya. Menurutku Oke sih oke oke. baiknya lebih ya itulah lebih ini bagus ya merahnya. Lumayan di. Nah itu bagus tuh. Malah yang atasnya nih rasa kayak aduh yang ini banget nih. Aduh, gimana Bioin, apa kita bikin warna baru ya? Bikin color scheme baru ya? Bioin, Boleh deh. mikir dulu ya. Iya mikir bentar. Nyari di color scheme yang udah ada gimana? Cuma 3 warna itu doang sih. Nanti Soalnya lah emang kita itu kan pikirin. dikit. Soalnya kita tuh tadi tuh diskusi tuh suka gimana ya? Nanti bisa riuh lagi gitu kalau ganti warna. Tapi ya nanti lah dipikiran lagi. Ya Bioin ya, nanti lah kita ngobrol lagi. Tapi emang maksud dari hijau itu sih lebih nuansa hijau tuh Islami gitu Adem. sih. Adem. Adem. Makanya aku tambahin oranye soalnya kayak ini banget ya. Jadi aku tambahin oranye biar ada cerah. Iya makanya aneh tuh warnanya yang agak-agak ini kan agak-agak kontras tuh, agak pekat tuh. Ya betul betul. Kayak gitu Ini sih aneh kalau nggak? warna. Hmm. Hmm. Maksudnya apa ya aku nggak ngerti. Terus space, gitu space tuh negatif space gitu kan. Jadi jangan mepet-mepet. Misalkan si tulisannya tuh sama ini, jadi harus ada uh, ruang kosongnya lah. Kayak gitu. To leave blank are just important as the ones with the colors. Bisa membantu bikin highlight important piece. Jadi never underestimate the power of simplicity. Jadi
perlu gitu negative space tuh kayak gini. Jadi dia tuh ke highlight kan langsung ke tulisannya. Kalau tulisannya terlalu besar dan mepet-mepet ke yang sini tuh kemungkinan dia jadi menyatu sama ini, mungkin ya kayak gitu. Jadi kurang ke highlight yang ingin di highlightnya kayak tulisan misalkan atau apa. Itu sih mungkin ya. Oke. Menarik. Menarik ya. Ya harus banyak-banyak lihat referensi sih. Juga masih sering nyari ide-ide kayak gitu. Ya ada mau yang di-sharingkan nggak? Kalau dari aku sih segitu aja. Mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Sama-sama belajar Siap. sih. Makanya Saya selera warna aku kayak gitu ya. Lalu Bi? Emang kayak gitu sih selera. Ya selera aku dari dulu disebutnya terlalu pucet gitu loh. Ya. Berarti harus apa? Apa sih tuh kalau cewek tuh? Apa maskeran apa tuh? Biar kinclong tuh. Iya. Ya tapi benar kalau warna tuh Gitu. merepresentasikan ini ya, merepresentasikan kepribadian ya. Kayaknya suka yang jelas-jelas gitu kan, soalnya suka banget yang jelas-jelas tuh. Kayak enak lihat tegas gitu. Kan Impact TV juga itu warna pilihan Indah nggak sih kan? Itu juga Ini mau share agak ini kan? Pucat sedikit tentang hashtag Apa yang mana sempat janjiin ya. Ini jadi nanti untuk postingannya pakai hashtagnya tuh jangan terlalu pendek dan terlalu general. Oke. Ini share screen ya dikit. Boleh. Nah, karena followers kita tuh masih dikit ya, masih di bawah 10K gitu ya. Nah jadi targetnya tuh gitu kan. Ini udah ada Instagram. Nah, ini misalkan Madani ya. Nah, ini kayak ini, misalkan hidup, renungan, ibadah, sukses, semangat, doa, ini lebih dari yang kemarin. Itu mah kopas semua ini mah. Ya. Kurang spesifik gitu, terlalu general. Nah, terus yang bagus tuh ini Tasik Madani bergerak, Tasik Hijrah, ini oke. Ini terlalu ini GMP, mending panjangin Generasi Madani Tasikmalaya. Terus ini syair ini terlalu general, kajian Islam terlalu general. Nah ini boleh nih kajian Tasikmalaya. Dakwah Islam terlalu besar. Misalkan ya kita lihat yang dakwah Islam sama kajian Tasikmalaya. Dia hashtagnya berapa nih? Nah ini kalau postnya masih 5.000-an, ini oke nih. Oh ini ini kalau udah 2 juta kelelap kita. Jadi nggak recommended. Ini targetnya kalau masih akun-akun kecil, akun-akun baru, kalau mau muncul di ini ya di top post atau di recent post, ini kayak mewah nih. Dia bagus tuh ininya targeting hashtagnya. Itu jadi kalau kayak yang tadi. Kenapa bagus Bang? Ini misalkan yang gak jelas tuh semangat gitu ya. 3 jutaan atau 3 juta, hampir 4 juta ya. Itu auto mendelok gitu postingan kita, nggak ngefek hashtagnya. Gitu. Jadi mendingan pakai long tail hashtag
yang lebih panjang dan yang ke Tasikmalayaannya ada gitu ya, bahkan Spesifik ya. Tasik, Isirah. Ini kan dikit nih 3.500. Nah, ini boleh nih dipakai. Nah kita Tasik juga kan, terus ini ada keyword hijrah dan banyak orang juga yang ngepost postingan serupa gitu ya. Tuh kan muncul punya kita di atas. Wow. Ya, gitu teman-teman. Ya itu aja share ininya. BTW, Ilmunya. aneh mau usul Oke. juga dong. Teman-teman juga dong. aneh dengerin lagi ini ya. Liko, sorry nggak kedengeran, kalian di mute. Soalnya masuk, kalau aku unmute, suara Likoan masuk. Sorry. Komen by text aja. Ya teks komen di, nanti aku jawab via teks juga. Sosok aman. Aneh sih ngusul ini aja sih. Nggak tahu sih ini estetik, menurut aneh estetika aja sih. Ini asal nggak enak banget loh. Lihatnya, murut dulu ke bawah. Apa tulisan Misalkan, hashtagnya? maksudnya kenapa nggak dikepinggirin yang misalkan Tasik Madani, spasi, Tasik bergerak. Boleh. Soalnya nih lihat dari Instagram yang apa namanya, yang followersnya gede itu, mereka cukup rapih lah ini ya, inspirasi, hashtag inspirasi hidup, hashtag inspirasi pagi gitu. Jadi nggak ini apa, kalau ini kan hashtag apa, ininya apa gitu kan, terus asa kurang indah aja sih. Ada situ aja. Ya sip. Bivia catat ya. Ya malah dia. Iya, tambahan. Kita juga perlu ini, satu post tuh jangan dimaksimalin 20 atau 30 hashtag. Jadi kita bikin mending di antara ya 15 hashtag ke bawah lah. 7 hashtag atau 10 hashtag itu oke. Nah, nanti juga hashtagnya itu jangan itu terus itu, misalkan semua post pakai paket hashtag yang sama itu jangan. Kita perlu itu hashtag opas saya tahu. Kita perlu variasi hashtag gitu. Nah, misalkan kita punya pattern hashtag kompilasinya gitu. Tapi tetap ada hashtag branding yang dibawa, misalkan Tasik Madani sama Tasik Malaya Bergerak itu konsisten, nggak apa-apa dua yang sama terus gitu ya. Nah, ke depan postingan berikutnya di mix lagi dengan hashtag yang lain kayak gitu. Sama ya, nanti di riset aja hashtag yang ke Tasikmalayaan gitu ya, yang relate sama akun kita, boleh dimasukin dan direkap aja di itu tuh, di Trello-nya. Ya boleh. Oh iya, ada ya itunya, card-nya. Ada. BTW kayaknya kita nggak usah pakai hashtag. Nih, aneh coba lihat ini hashtag GMT itu. Hashtag GMT 688 ribu. Iya kan tadi kan dibilang jangan. Boy Allah, hashtag GMT Terlalu general ya. Maaf nih, ini bawaan tahun lalu nih. Oh, Bang, apa ini? Jadi ada ini, Bi, ada perkembangan. Panjangin aja, jangan ngasih Madani Tasikmalaya gitu. Iya. Saatnya kita berubah. Atau semangat pakai Z, semangat. Tasik Madani, Tasikmalaya Madani Tasik. Semangat, pakai Z kira semangat. Oh, dikit tuh semangat. Menarik. Semangat. Atau bikin ini hashtag yang semangat. Yang khas kita tapi bukan nama kita gitu. Kayak apa ya kemarin contohnya tuh? Bikin. Kalau yang hijab Alila kemarin tuh, jadi mereka tuh sering ketika ada mereka tuh mau kampanye sesuatu, mereka bikin hashtag sendiri gitu loh.
Oh iya. Buat kampanye ya biar up ya. Kayak gitu. Iya. Tapi ya kita mungkin campaign nggak usah ke ini isu sih, jadi lebih ke kita punya campaign sendiri kayak gitu ya. Yang selain yang Tasik Madani Tasik Bagus. Malaya Madani. Coba hayu bareng gimana tuh hayu bareng? Kayak gitu lah. Ya kan tuh hayu bareng tuh kan. Alhamdulillah cuma 10 post guys. Sedih banget ini hayu bareng. Tapi kan dia ya itu mah karena dia apa ya, identitasnya sendiri gitu. Tapi maksudnya terlepas dari itu dia muncul di sini postingan hayu bareng. Maksudnya GMT harus punya ini juga. GMT tagline-nya apa sih? Ada nggak sih? Tagline GMT? Bersemangat, Apa tuh? bersemangat. Semangat apa sih? Pantesan ada hashtag semangat. Bersemangat. Aduh, ini hashtagnya sangat inspiratif. Bersemangat doang ya. Inspiratif sekali. Bersemangat supaya 15.000. Nih, Bivia PR nih. Yuk, siap Bi, dicatat hashtag ya. Hashtagnya harus ada inovasi baru nih. Dia bikin apa namanya, patternnya yang misalkan hashtag terkait Al-Quran apa aja, atau hashtag terkait yang kepribadian muslim apa aja. Jadi kombinasi. Nah, terus dibikin format caption ya, Bi ya. Oh iya. Katanya jangan usul manzur mah jangan ke bawah gitu. Yang hashtagnya ya, jadi ke pinggir. Iya, kayak bagusan kayak gitu. Biar lebih rapi. Betul. Wah, mantap nih. Ya, GMT bersemangat. Ininya muncul semua GMT. Catat Bi. Betul. Yang diusulin Bang Faris itu tapi asa ini nggak sih kayak terlalu bias B aja gitu hashtagnya. Iya nggak sih? Nah, nggak ada yang masuk ke itu, iya. Kayak aksi kepatangan kan aja. Gimana nih? Gimana? Enggak. Iya. Gimana? Enggak apa nih? Wah, ACT semua sih Indonesia Dermawan, mantap nanti dipikirin lagi lah yang khas-khas gitu. Ini periode Mang Faris berarti sekarang juga masih dipakai dong GMT bersemangat sama Tasikmalaya bergerak. Ini mending dilubarin kan. Kayaknya ini aja deh, kayak buat dulu riset yang menarik tagline-nya. Habis itu coba diusulin lagi nanti biar bisa kasih masukan ataupun mungkin itu keren banget dari teman-teman, kayak bagus banget ya. Kalau misalkan dibuat yang berbalik saya Tasikmalaya GMT bersemangat kayak nggak tahu sih, aneh gitu aja sih, nggak ada kesan apa-apa gitu. Jadi kalian ngomong oke. Saya boleh nanti dipikirin lagi sih. Itu sih PR ke depan kali ya. Ini udah mau jam 9 ya. Jam 10 ya. Iya. Mau ada udah cukup belum teman-teman ada? Udah sama saudaramu. Gimana Bivia? Kayaknya udah. Udah sih, berarti tadi teh bahas yang pertama itu ya, minggu kemarin diganti sistemnya, langsung di grup ya Bi, fixnya gitu, buat konten. Terus yang tadi yang brainstorming
Udah juga kan. Mungkin nanti tinggal di siapa-siapa aja yang bikinnya. Sama ini yang hashtag. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Nanti ya minggu depan juga launching template baru ya Bio ini ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Warnanya cenah yang lebih cerah ya Mang Juhud. Itu karakter aneh sih, Bi. Aneh kembali lagi ke preferensi hasil diskusi teman-teman sih. Soalnya aneh lebih suka warna-warna yang cerah, tegas gitu ya. Soalnya warna-warna yang pucat itu jadi kurang bersemangat sih aneh gitu aja sih. Kalau aneh ya gitu. Masukan. Tapi gimana? Itu selera sih, beda-beda. Gimana tim brand Betul. kita? Begitu. Udah begitu. Udah, bubar. Semua Gimana? Langsung ditutup ini teh. Ya ditutup aja. Mungkin udah jam 10 juga ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan sharing pada malam hari ini menjadi berkah kebaikan untuk kita semua dalam jalan dakwah media di Generasi Madani Tasik. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menyempatkan waktunya, dan terima kasih juga untuk materi atau ilmu barunya dari Bintan. Makasih banyak. Makasih banyak dari Mang Farid juga. Kita tutup manten pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.